Kita lanjut bahas BTTH Kaisar Api episode 682. Oke lah, gak usah banyak meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Soyen kali ini telah tiba di sebuah altar yang sangat besar dan rasa-rasanya altar ini akan digunakan sebagai tempat pertempuran. Pandangan mata dari Soyen melihat pada tempat sekeliling dan dia tidak menemukan adanya siapapun di dalam tempat ini yang membuatnya segera berkata, "Sungguh tempat yang aneh, katanya ada pertemuan, tapi kenapa aku muncul di altar yang sepertinya tempat ini selalu digunakan dalam ajang pertempuran yang besar, dan kenapa juga tidak ada satupun orang yang menyambut diriku untuk menuju tempat pertemuan yang sebenarnya." Soyen kemudian mulai berjalan-jalan di altar yang besar ini sambil melakukan penyelidikan, dan dia telah menemukan adanya sebuah portal yang menuju ke tempat tertentu. Kali ini Soyen bisa merasakan adanya fluktuasi yang cukup agung dari dalam portal tersebut, dan hal itu membuat Soyen langsung menjaga jarak dari portal itu dengan pandangan mata yang cukup waspada. Seolah-olah Soyen bisa mencium adanya aura permusuhan yang sangat kuat dari sesuatu yang berada di dalam portal ini. Soyen kemudian mengatakan sepertinya akan ada orang yang keluar. Baru saja Soyen mengatakan hal seperti itu, tiba-tiba saja pung! Dari dalam portal itu telah langsung memancarkan fluktuasi energi yang benar-benar keras. Dan detik berikutnya, seseorang berjalan keluar dari dalam portal. Orang ini memiliki tubuh yang sangat besar dan tidak lain itu adalah Raja Pertempuran. Pada saat ini pandangan mata dari Raja Pertempuran melihat ke arah Soyen dan kemudian dia mengatakan, "Apakah kau adalah pemimpin wilayah api yang tidak berujung? Namamu Soyen." Soyen pun hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Yang mulia, sebenarnya Anda itu siapa?" Raja Pertempuran kemudian mengatakan, "Perkenalkan, raja ini adalah Raja Pembasmi Iblis dari Istana Seribu Besar. Namaku Wu Jitian, dan selama ini orang-orang lebih suka memanggil diriku dengan sebutan Raja Pertempuran atau Raja Petarung." Soyen hanya bisa menyipitkan matanya dengan penuh keterkejutan dan kemudian perasaannya pun sedikit bergetar. Lalu dengan raut wajah yang cukup aneh, Soyen pun berkata, "Apa? Sebenarnya Anda adalah Raja Petarung?" Soyen selama ini pernah mendengar nama dari seorang Raja Petarung. Dia adalah sebuah legenda di dalam dunia Seribu Besar ini. Kekuatan Raja Petarung atau Raja Pertempuran ini benar-benar luar biasa, dan dia telah banyak memberikan kontribusi pada dunia Seribu Besar dengan cara membasmi para raja dari ras jahat asing. Dan yang paling terkenal dari Raja Petarung ini adalah teknik tinju yang sangat mengerikan. Hanya dengan satu pukulan, berbagai raja tingkat merah dari ras jahat asing pasti akan hancur lebur di tangannya. Ribuan tahun yang lalu, kekuatan dari Raja Petarung ini telah mencapai reinkarnasi keempat, dan saat ini Soyen menduga bahwa kekuatannya telah meningkat menjadi jauh lebih mengerikan. Raja Petarung selama ini dikabarkan menghilang dari dunia Seribu Besar. Bahkan tidak ada satupun orang yang mengetahui keberadaannya, dan Soyen benar-benar tidak menyangka bahwa dia akan bertemu dengan legenda Raja Petarung di dalam tempat ini. Hal itu sungguh mengejutkan bagi seorang Soyen. Namun yang membuat Soyen cukup aneh ini adalah seolah-olah Raja Petarung ini memiliki permusuhan dengan seorang Soyen, padahal mereka belum pernah bertemu dan baru pertama kali ini. Soyen kemudian melihat pada Raja Petarung sambil mengatakan, "Jika begitu, aku mohon pada saudara Raja Petarung untuk memimpin jalan menuju pertemuan puncak yang akan segera dimulai." Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen membuat Raja Petarung sedikit tersenyum bengis, dan kemudian dia mengatakan, "Apa? Kau memanggilku dengan sebutan saudara? Kau tidak layak mengatakan hal itu. Soyen, kau harus sadar diri. Kesenjangan kekuatan antara dirimu dan juga diriku bagaikan langit dan bumi. Meskipun kau memiliki beberapa api suci di dalam tubuhmu, namun kekuatanmu belum layak untuk menyebutku sebagai seorang saudara." Setelah mengatakan hal seperti ini, fluktuasi energi yang berwarna biru dilepaskan dari dalam tubuh Raja Petarung, dan itu memberikan fluktuasi yang sangat menakutkan
serta tekanan yang kuat terhadap tubuh seorang Soyen. Menghadapi teror seperti ini, Soyen hanya tersenyum dan kemudian tiba-tiba dia berkata, "Tubuh emas abadi." Hanya dalam waktu yang singkat, kekuatan berwarna emas keluar dari dalam tubuh Soyen dan kemudian berubah menjadi raksasa emas yang merupakan tubuh emas abadi untuk memberikan perlindungan. Pada akhirnya, pung! Fluktuasi energi yang sangat menakutkan dari Raja Petarung tidak mampu mengenai tubuh dari seorang Soyen akibat ditahan oleh tubuh emas abadi ini. Bahkan fluktuasi ledakan itu menyebar di dalam altar yang besar ini dalam seketika. Dan dikarenakan altar besar ini memiliki energi pelindung yang tidak main-main, berbagai energi ledakan itu pun langsung diserap dan dihilangkan hanya dalam hitungan detik saja. Raja Petarung sebenarnya cukup terkejut ketika melihat Soyen mampu menahan fluktuasi energi yang telah dia lepaskan. Dan detik berikutnya, Soyen pun melambaikan tangannya, dia memasukkan kembali tubuh emas abadi. Sang Raja Petarung kali ini melihat tajam pada Soyen sambil mengatakan, "Aku sebenarnya cukup kaget karena kau mampu menahan fluktuasi energi yang telah kulepaskan. Tapi Soyen, aku tidak ingin basa-basi lagi dengan dirimu. Serahkan token perintah eksekusi iblis dan segeralah keluar dari dalam tempat ini. Pertemuan puncak para Raja Iblis tidak layak untuk dihadiri oleh orang sepertimu." Cahaya biru kembali dikeluarkan secara tidak terkendali dari dalam tubuh Raja Petarung ini. Bagaimanapun juga Raja Petarung adalah orang yang telah menolak keberadaan Soyen sebagai Raja Iblis ke-10 karena kekuatannya belum layak untuk menjadi seorang Raja Iblis. Karena informasi yang dia dapatkan, kekuatan Soyen hanya berada di setengah reinkarnasi ketiga dan belum mencapai reinkarnasi ketiga yang asli. Jika gelar Raja Iblis ditempati oleh seorang dengan kekuatan yang lemah, maka itu akan menjadi sebuah lelucon. Dan Raja Petarung sebagai salah satu dari Raja Iblis di dalam Istana Seribu Besar tidak terima akan hal ini. Pandangan mata dari Soyen telah berubah menjadi cukup serius ketika dia melihat pada Raja Petarung ini. Dan kemudian Soyen dengan berani dia mengatakan, "Berapa banyak Raja Iblis yang menginginkanku pergi? Apakah itu jangan-jangan hanya dirimu saja? Aku datang ke tempat ini atas undangan dari Raja pertama, dan kau tidak layak untuk mengusirku. Jika dirimu menginginkan aku pergi dari dalam tempat ini, mungkin kau harus bertanya lebih dahulu kepada Raja pertama yang telah mengundang diriku." Raja Petarung kemudian mengatakan, "Kau tidak perlu menggunakan nama dari Raja pertama untuk menekanku. Kau hanyalah seorang junior dengan reputasi yang cukup angkuh dan kau tidak pantas ikut campur dalam rapat tingkat tinggi ini. Cepat serahkan token perintah eksekusi iblis dan segera pergi dari dalam tempat ini. Jika tidak, maka mungkin tubuhmu akan binasa di dalam tempat ini untuk selama-lamanya." Soyen hanya tersenyum dan kemudian dia mengatakan, "Oh, jadi begitu ya kemauanmu? Ternyata kau memang sengaja datang untuk menantangku. Mari kita lakukan pertempuran, karena aku juga cukup penasaran ingin mencoba teknik baru yang aku dapatkan." Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen membuat Raja Petarung tiba-tiba satu berkata, "Soyen, kau benar-benar bocah sombong yang angkuh. Apakah dirimu tidak tahu seberapa tingginya langit dan juga dalamnya bumi? Bahkan sebelum kau terlahir ke dunia, aku sudah berlalu lalang di dalam dunia ini dan melakukan pertempuran hidup dan mati." Soyen sedikit tersenyum tanpa rasa takut dan kemudian dia mengatakan, "Raja Petarung, jangan banyak omong. Sebenarnya kau hanya iri pada diriku karena aku memiliki kesempatan besar untuk melahap berbagai jenis api suci. Selain itu, juga ada orang-orang kuat di belakangku yang siap untuk membantu. Benar kan? Kau tidak perlu menutup-nutupi apapun dari diriku karena kau bersikeras untuk melawanku. Ayo, jangan buang-buang waktu untuk melakukan pertempuran ini. Dan bahkan aku berjanji, di dalam pertempuran ini aku sama sekali tidak akan menggunakan kekuatan dari api suci, dan aku hanya akan menggunakan kekuatan dokiku untuk mengalahkan kesombonganmu." Raja Petarung menjadi semakin emosi. "Soyen, jangan pikir bahwa aku tidak berani untuk melenyapkanmu di dalam tempat ini. Berani-beraninya kau ingin beradu tinju dengan raja ini. Kau telah memilih jalan yang salah." Soyen kemudian menimpali, "Memilih jalan yang salah atau tidak,
semuanya akan segera dibuktikan. Dan bagaimanapun juga, kekuatan yang berbicara di dalam dunia ini. Setelah mengatakan hal seperti itu, Soyen langsung mencoba mengaktifkan transformasi Dewa Naga di dalam tubuhnya. Menyaksikan fluktuasi energi yang cukup mengerikan dari dalam tubuh Soyen membuat Raja Petarung tiba-tiba saja mengatakan, sulit dipercaya, keberanianmu benar-benar patut untuk diacungi jempol. Namun Soyen, kali ini aku benar-benar tidak keberatan untuk melenyapkanmu. Energi biru yang agung langsung dilepaskan dari dalam tubuh Raja Petarung ini, dan kemudian tinjunya sekarang telah mengepal dengan erat. Energi penghancur juga sudah berkumpul di kedua tinju dari Raja Petarung ini, karena dia sebenarnya memang serius untuk melakukan pertempuran melawan Soyen. Bahkan ketika energi yang besar itu telah dilepaskan, membuat seluruh altar yang besar ini bergetar dengan cara yang luar biasa. Tatapan mata yang tajam dari seorang Raja Petarung melihat pada Soyen, dan kemudian dia pun berkata, sepasang tinju ini pernah melenyapkan kekuatan besar dari Raja Peningkat Merah, ras jahat asing. Bahkan jiwanya juga hancur lebur menjadi debu. Soyen, karena kau bersikeras melakukan pertempuran melawan diriku, maka raja ini tidak akan menahan kekuatan sedikit pun. Bagaimanapun juga, kau memiliki gelar seorang Raja Iblis. Jika kau kalah dalam satu pukulan, maka gelarmu hanyalah gelar palsu. Soyen pun dengan gagah berani dia menimpali. Jika begitu, lepaskan kekuatan terbesarmu. Aku Soyen tidak akan pernah mundur sama sekali. Raja Petarung pun kemudian menimpali Soyen. Kau benar-benar tidak tahu siapa yang sedang kau lawan. Kau adalah generasi muda yang cukup luar biasa dan juga berbakat. Aku menyuruhmu pergi dari dalam tempat ini adalah demi kebaikan dirimu sendiri dan juga kebaikan dari dunia ini. Kau adalah seorang pengendali api suci. Jika kekuatanmu telah mencapai level tertentu, maka saat itu kau akan benar-benar dibutuhkan oleh dunia. Tapi sekarang kau tidak pantas untuk mengikuti pertemuan tingkat tinggi dari Raja Iblis. Soyen pun kemudian menimpali. Banyak omong. Jika kau ingin bertarung dengan diriku, maka lepaskanlah kekuatanmu dan jangan pernah menahan diri lagi. Raja Petarung pun kemudian menimpali. Jika ini sudah menjadi keputusanmu, maka terimalah kekuatan tinjuku. Soyen hanya bisa menyipitkan matanya, dan detik berikutnya kekuatan yang luar biasa dikeluarkan dari dalam tubuh Soyen itu berubah menjadi sosok tertentu yang berdiri di belakang dari Soyen. Menyaksikan hal seperti ini membuat Raja Petarung tiba-tiba saja berkata dengan penuh keterkejutan, itu sebenarnya adalah sosok Raja Naga Baxia. Keraguan secara perlahan muncul di dalam hati dari Raja Petarung Wu Jitian ini. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa sebenarnya Soyen mampu memanggil sosok Raja Naga Baxia. Namun detik berikutnya, Raja Petarung Wu Jitian ini tertawa terbahak-bahak sambil mengatakan, Soyen, karena kau telah melatih transformasi Dewa Naga dan bahkan bisa memunculkan sosok dari Raja Naga Baxia, hal ini benar-benar membuatku semakin penasaran untuk menguji kekuatanmu. Setelah mengatakan hal seperti ini, tanpa ragu lagi Raja Petarung telah melepaskan dua tinju, yang kemudian hal itu pun meluncur dengan sangat keras menuju ke arah Soyen. Berbagai energi yang dilewati oleh tinju ini akan meledak dalam seketika. Menyaksikan hal seperti itu, Soyen juga tidak berani meremehkan tinju dari seorang Raja Petarung. Detik berikutnya dia juga melepaskan tinjunya sambil mengatakan, tinju Baxia. Akhirnya sebuah tinju yang besar berwarna biru kini telah langsung meluncur untuk berhadapan dengan sepasang tinju milik Raja Petarung Wu Jitian. Dan pada akhirnya, pung, dar, kedua tinju raksasa itu telah bertabrakan satu sama lain. Fluktuasi ledakan yang sangat mengerikan terjadi di dalam tempat ini, dan kemudian kedua tinju tersebut masih saling mendorong seolah-olah tidak ada yang ingin kalah. Dan detik berikutnya, seras, kedua tinju itu pun menghilang dalam seketika. Soyen segera mengambil langkah untuk mundur. Pandangan matanya melihat tajam pada
seorang Raja Petarung, dan kemudian dia mengatakan tampaknya ini akan menjadi pertempuran yang cukup rumit. Di sisi lain, Raja Petarung raut wajahnya juga terlihat cukup jelek dan kemudian dia berkata, Soyen, kekuatan dari bocah ini sebenarnya mampu menahan pukulan hebatku. Detik berikutnya Soyen segera berkata pada Raja Petarung Wu Jitian, Raja Petarung yang legendaris, dikabarkan bahwa kau memiliki satu teknik yang luar biasa dan aku tidak ingin membuang-buang waktu lagi di dalam tempat ini. Gunakan teknikmu tersebut dan kita akan putuskan hasil pertempuran ini dengan satu gerakan. Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen membuat Raja Petarung menjadi semakin tertantang dan kemudian dia berkata, Soyen, karena kau menginginkan tinju legendarisku, maka aku akan menunjukkannya pada dirimu. Segera setelah itu, tubuh dari seorang Raja Petarung kembali mengeluarkan energi biru yang sangat luar biasa. Bahkan hal seperti ini telah menimbulkan gejolak yang sangat tidak biasa di dalam arena pertarungan yang besar ini. Di sisi lain, Soyen juga telah mengeluarkan energi yang luar biasa di dalam tubuhnya sambil berkata, transformasi Dewa Naga ke-6, amarah Dewa Naga. Tanpa ragu lagi, bayangan naga emas yang cukup kecil kini telah muncul di tinju dari seorang Soyen. Dan detik berikutnya, Raja Petarung Wu Jitian tidak ragu-ragu lagi untuk langsung melepaskan tinjunya sambil mengatakan, Soyen, rasakanlah tinju legendaris. Akhirnya, sebuah tinju yang besar dengan kekuatan penghancur yang sangat mengerikan kini telah dilepaskan menuju ke arah Soyen. Lalu, Soyen pun juga berteriak, rasakan juga tinju amarah Dewa Naga. Sebuah tinju emas kini juga telah meluncur untuk berhadapan dengan tinju raksasa milik Raja Petarung ini. Pada akhirnya, kedua tinju itu pun saling bersentuhan satu sama lain. Dan hal yang tidak terduga pun pada saat ini terjadi karena sebenarnya tinju naga emas milik Soyen yang nampak lebih kecil dari tinju legendaris kini telah mampu menerobos tinju legendaris tersebut dan kemudian meluncur dengan sangat cepat untuk mengenai tubuh dari Raja Petarung Wu Jitian. Menyaksikan hal itu, raut wajah Raja Petarung telah berubah menjadi sangat jelek, sementara Soyen segera berteriak, Raja Petarung, hati-hatilah! Bahkan tinju legendaris mampu diterobos dengan mudah. Soyen tahu apabila tinju naga emasnya ini mengenai tubuh dari Raja Petarung, mungkin dia akan hancur lebur atau bahkan terluka parah. Bagaimanapun juga, ini adalah teknik baru yang telah dikuasai Soyen, yaitu amarah Dewa Naga. Soyen telah berusaha dengan keras untuk mengendalikan tinju naga yang telah meluncur ke arah Raja Petarung tersebut. Namun hal ini benar-benar gagal dan tinju naga telah lepas dari kendali seorang Soyen. Detik berikutnya Raja Petarung telah mengeluarkan kekuatan yang luar biasa dari dalam tubuhnya. Hal ini berubah menjadi sebuah tinju yang berwarna merah. Lalu dar, tinju berwarna merah itu pun menghantam tinju naga milik Soyen. Dan kemudian ledakan yang sangat besar pun terjadi di dalam tempat ini. Tubuh dari seorang Raja Petarung telah terlempar cukup jauh. Menyaksikan hal seperti itu, Soyen buru-buru melesat dengan sangat cepat dan kemudian dia menangkap tubuh dari Raja Petarung. Kali ini, raut wajah Raja Petarung telah berubah menjadi sangat pucat dan dia dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Tidak menyangka bahwa tinju legendaris miliknya mampu ditembus dengan sangat mudah oleh tinju emas milik Soyen yang bahkan ukurannya jauh lebih kecil. Meskipun kekuatan dari tinju emas sudah berkurang banyak setelah berhadapan dengan tinju legendaris, tapi hal itu masih memiliki kekuatan penghancur yang tidak bisa diremehkan. Raja Petarung telah menggunakan 80% kekuatan di dalam tubuhnya untuk menciptakan tinju merah demi bisa menghancurkan tinju naga emas milik Soyen tersebut. Jika hal ini gagal dilakukan di waktu yang tepat, maka tinju emas akan benar-benar mengenai tubuh Raja Petarung dan menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Pandangan mata dari Raja Petarung kini menatap ke arah Soyen dan kemudian dia pun hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata di dalam hatinya, bocah ini benar-benar monster. Sementara Soyen segera berkata, Raja Petarung, apakah kau baik-baik saja?
Raja Petarung pun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Kau tenang saja, aku tidak apa-apa. Namun kali ini, meskipun Raja Petarung mengatakan hal seperti itu, sebenarnya tinjunya telah berlumuran dengan cairan berwarna merah. Selanjutnya, Soyen pun mengatakan, "Saudara Raja Petarung, apakah dirimu masih ingin melanjutkan pertarungan dengan diriku?" Raja Petarung hanya bisa menggelengkan kepalanya karena tinju legendarisnya sudah dihancurkan oleh Soyen. Itu telah membuktikan bahwa kekuatan Soyen jauh lebih kuat jika dibandingkan Raja Petarung ini. Dan kemudian Raja Petarung pun segera mengatakan, "Soyen, aku benar-benar telah meremehkan dirimu. Mohon maaf atas tindakanku sebelumnya." Soyen pun hanya tersenyum sambil mengatakan, "Saudara Raja Petarung, sudahlah, tidak apa-apa. Lagi pula, ini adalah pertemuan pertama kita dan pertempurannya cukup membuatku sangat senang. Sekarang kekuatanku baru saja menembus reinkarnasi kelima dan kendali atas teknikku yang baru cukup samar. Aku harap saudara Raja Petarung tidak menyalahkanku atas tinju emas barusan." Raja Petarung hanya tersenyum sambil mengatakan, "Bocah sialan, kau benar-benar menyembunyikan kekuatanmu terlalu dalam. Selama ini rumor yang beredar tentang dirimu, bahkan kau belum mencapai reinkarnasi ketiga. Tapi tidak disangka bahwa saat ini kekuatanmu telah mencapai reinkarnasi kelima. Dan itu sudah sangat mengerikan. Aku harus mengakui bahwa diriku bukan tandinganmu." Soyen pun hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian dia mengatakan, "Saudara Raja Petarung, apakah saat ini aku sudah boleh mengikuti rapat tingkat tinggi dari para Raja Iblis?" Raja Petarung pun hanya bisa tersenyum sambil mengatakan, "Saudara Soyen, kau itu sangat pandai bercanda. Ayo, ikutlah bersama dengan diriku. Saat ini, Raja pertama dan juga para raja yang lainnya sudah menunggu dirimu." Raja Petarung kemudian mengajak Soyen untuk menuju sebuah portal dan detik berikutnya dia pun menggunakan segel tertentu membuka portal ini, lalu keduanya masuk ke dalam portal dan menghilang dalam seketika. Karena mereka akan menuju ke tempat yang bernama Paviliun Tentara Raja, yang merupakan tempat pertemuan para Raja Iblis. Yang disebut sebagai Paviliun Tentara Raja merupakan sebuah paviliun agung yang berdiri di dalam dimensi lain. Di sana ada gunung-gunung yang sangat besar dan juga lembah yang sangat luas. Paviliun Tentara Raja ini juga merupakan tempat untuk melatih orang-orang kuat dari Istana Seribu Besar. Selain itu, juga merupakan tempat pemakaman dari para raja-raja iblis. Dan hampir semua orang yang bisa masuk ke dalam Paviliun Tentara Raja adalah orang-orang yang telah memiliki gelar sebagai Raja Iblis. Di dalam perjalanan sebuah lorong untuk menuju Paviliun Tentara Raja, kali ini Raja Petarung pun mengatakan, "Soyen, pertemuan kita akan dilakukan di Paviliun Tentara Raja, dan itu merupakan tempat yang luar biasa." Setelah mengatakan hal seperti ini, pergerakan dari keduanya dipercepat dalam seketika. Di dalam Paviliun Tentara Raja, 8 orang telah duduk di kursinya masing-masing, dan kemudian tiba-tiba Raja pertama sedikit tersenyum sambil mengatakan, "Sepertinya orang yang kita tunggu-tunggu telah tiba." Baru saja Raja pertama mengatakan hal seperti ini, fluktuasi energi telah muncul di dalam ruangan ini, dan kemudian 2 orang telah menampakkan diri, yang tidak lain itu adalah Raja Petarung dan juga Soyen. Pandangan mata dari seorang Soyen langsung melihat pada 8 Raja Iblis yang berada di dalam ruangan ini. Dan Soyen juga telah menemukan 2 orang yang cukup familiar. Itu adalah Raja Iblis Leng Luochen dan juga Raja Iblis Gukun. Selanjutnya pandangan mata dari Soyen melihat ke arah Raja pertama, dan kemudian dia berkata di dalam hatinya, "Orang ini benar-benar memiliki fluktuasi yang sangat menakutkan." Melihat kemunculan dari seorang Soyen membuat Raja pertama langsung tertawa sambil mengatakan, "Tuan Soyen, Raja Petarung, silahkan duduk di kursi kalian masing-masing." Tanpa ragu lagi, Soyen bersama dengan Raja Petarung langsung mengambil posisi duduk yang telah dipersiapkan. Dan kemudian Raja pertama pun kali ini memperkenalkan diri kepada Soyen. "Saudara Soyen, selamat bergabung dengan pertemuan tingkat tinggi para Raja Iblis. Perkenalkan, aku adalah wakil pemimpin Istana Seribu Besar. Namaku adalah King Chang, dan aku yang akan menjadi pemimpin dalam pertemuan kali ini."
Raja Petarung kemudian mengatakan, Raja pertama, sebenarnya untuk tujuan apa kau mengumpulkan kita di dalam tempat ini dan pembahasan apa yang akan kita lakukan? Raja pertama King Chang hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian dia mengatakan, situasi di dalam dunia seribu besar kita saat ini sedang genting dan ada tanda-tanda kebangkitan ras jahat asing. Atas dasar inilah aku mengumpulkan kalian semuanya dan kita akan melakukan pembahasan tentang ras jahat asing. Tetua Gukun tiba-tiba saja berkata, Raja pertama, setahu diriku, ras jahat asing itu merupakan sekelompok yang benar-benar ulet. Mereka tidak hanya jahat, tapi mereka juga sangat cerdas dan licik. Selain itu, sesuai dengan pengamatan yang aku lakukan, sepertinya ada beberapa kekuatan puncak dari pusat dunia manusia telah berkali-kali mengirimkan orang yang cukup kuat untuk pergi ke wilayah ras jahat asing. Aku curiga bahwa di antara mereka ada konspirasi tertentu. Raja pertama kemudian menimpali perkataan dari Raja Iblis Gukun. Raja Gukun, apakah kau punya bukti dengan mengatakan hal seperti itu? Selama Perang Dunia Pertama, bahkan ras jahat asing sangat membenci orang-orang dari pusat dunia manusia. Tapi sekarang kenapa mereka harus bekerja sama? Raja Iblis Gukun kemudian menimpali, untuk saat ini aku memang belum ada bukti yang pasti dan ini hanya spekulasiku saja berdasarkan beberapa hal yang telah aku temukan di dalam istana seribu besar. Raja pertama King Chang hanya bisa terdiam untuk sesaat dan kemudian pandangan matanya melihat ke arah Soyen lalu mengatakan, Soyen, bagaimanakah menurut pendapatmu? Soyen pun melihat pada Leng Luochen dan juga Raja Gukun. Keduanya memiliki ekspresi yang cukup rumit, namun segera menganggukkan kepalanya. Dan hal ini membuat Soyen tiba-tiba saja berkata, aku pikir apa yang dikatakan oleh Raja Gukun bukan tidak masuk akal. Pada saat itu, aku cukup beruntung untuk bisa pergi ke wilayah ras jahat asing dan makhluk-makhluk yang berada di dalam sana bukanlah sekelompok orang yang tidak teratur dan juga tidak tentu arah, tapi mereka sebenarnya telah mengatur segala sesuatu dengan sangat rapi. Ras jahat asing ini tidak hanya kuat, tapi juga cerdas. Mereka selalu membuat perencanaan yang matang sebelum melakukan tindakan. Kala itu, aku benar-benar menderita kerugian yang besar. Jika bukan karena kelalaian dari ras jahat asing, mungkin aku tidak akan pernah bisa kembali ke dalam dunia ini. Leng Luochen tiba-tiba saja mengatakan, apa yang dikatakan Soyen memang benar, dan aku bersumpah menjadi saksinya. Tetua Gukun atau Raja Gukun juga mengatakan benar. Aku juga bersedia menjadi saksinya. Mendengarkan hal ini membuat raut wajah dari para Raja Iblis telah berubah menjadi sangat serius. Sementara Soyen tidak habis pikir kenapa Raja pertama King Chang seolah-olah melakukan pembahasan ini untuk membangkitkan sesuatu. Mungkinkah ada hal yang telah disembunyikan oleh dirinya? Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah benar kecurigaan Soyen tentang Raja pertama King Chang yang menyembunyikan sebuah rahasia tertentu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.